Ini masjid Menara Kudus dilihat dari depan. Sebelah kiri ada jalan untuk masuk ke makam Sunan Kudus. Di samping masjid ya, kita lihat ada menaranya setinggi 18 meter. Saat ini kita berada di Masjid Menara Kudus ya. Ada beberapa yang unik dari Masjid Menara Kudus ini. Masjid Menara Kudus ini adalah masjid yang berdiri sejak tahun 1549. Pendiri Masjid Menara Kudus ini adalah Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shadiq. Ya. Jadi kemana bang? Ada yang bisa dijelaskan bang tentang Menara Kudus ini? Sudah cukup kan? Ustaz ucapkan sama itu. Pendirinya tadi benar tuh, Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus ya. Disebutnya Sunan Kudus. Nah, ini sama dengan masjid-masjid yang lain dengan 4 soko guru ya. Kita bisa lihat ini ada 4 soko guru di tengah-tengah. Kemudian sepertinya ini sudah pengembangan. Karena di luar dari 4 soko guru ini ada soko yang lain. Ya. Mungkin dulunya masjid aslinya adalah sampai batas ini nih. Mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini sudah ada pengembangan. Dan kemudian ada hal yang menarik lagi. Ini adalah sepertinya adalah pintu asli. Pintu asli Masjid Menara Kudus sebelum dilebarkan, sebelum diluaskan. Jadi ini adalah pintu masuk dari Masjid Menara Kudus, sehingga bisa difahami bahwa batas masjid itu asalnya adalah ini. Ya, ini pintu masuk Masjid Menara Kudusnya. Masjid ini dibangun oleh salah satu wali songo yaitu Sunan Kudus. Dan ini sudah pengembangan dan ada hal yang unik lagi. Di sini ada 2 mimbar kiri kanan di samping mihrab. Ya. Di samping mihrabnya ada 2 sepertinya adalah mimbar. Mimbar untuk khutbah. Mimbar untuk khutbah di sini. Ini satu sebelah kanan. Ini mihrab imam. Dan ini satu lagi. Tapi ini mungkin tidak digunakan sepertinya. Jadi ada 2 mimbar dari batu ya, dari batu. Kemudian Masjid Menara Kudus ini sudah diperluas dengan bangunan yang modern. Kita lihat. Seperti diketahui juga bahwa Sunan Kudus ini adalah pernah menjadi senopati dari Kesultanan Demak. Nah, ini sudah perluasan tetapi tetap dengan kayu jati ya. Lantainya kayu jati. Dan ini juga ada gapura pintu masuk. Ini kita berada di luarnya. Ini gapura pintu masuknya. Dan ini adalah menaranya. Menara. Mungkin tidak terlalu jelas kalau kita lihat dari sini, tapi kalau kita lihat dari sebelah sini cukup jelas. Ini bangunan tambahan. Ini bangunan tambahan dari Masjid Menara Kudusnya. Kita lihat. Nah, ini Masjid Menara Kudus atau Menara Kudusnya. Ya. Menara yang legendaris. Menara Kudus ini dibuat dari bata merah.
dengan luas bata merahnya, luasnya adalah 100 meter persegi dan tingginya adalah 18 meter. Ini kalau kita lihat seperti ini, tingginya adalah 18 meter. Ukirannya bermotif Hindu, ya. Di juga ada ornamen-ornamen. Kalau kita lihat di situ ada ornamen-ornamennya, ya, terlihat ada ornamen-ornamen dan ada pintu masuk. Ini tangga untuk naik ke atas dan ada pintu masuknya, dan di atas masih terdapat joglonya, ya. Ini luasan batanya adalah 100 meter persegi, jadi cukup luas. Pada bagian depan masjid itu terdapat makam-makam, banyak sekali makam. Pada bagian depan masjid banyak sekali makam-makam dan orang banyak melakukan ziarah di makam ini. Ini adalah gapura untuk masuk ke masjid. Seperti terlihat, ini pintunya ini sudah rusak dan sudah menunjukkan umur usia pintunya. Sepertinya ini adalah jati yang asli sejak dibangun pertama. Nah, sama kiri dan kanan ini sepertinya sudah diperbaiki, ya. Tapi yang sebelah kanan sepertinya masih yang asli. Terlihat bahwa sudah banyak yang rusak tentunya. Ini adalah Masjid Menara Kudus. Kalau dilihat dari samping, ini menaranya. Kemudian itu masjidnya yang bersungkup 3 atapnya, ya. Dan ini jalan menuju tempat untuk ziarah. Ini adalah tim dari Minal Masjid Ilal Masjid. Suatu hal yang perlu dicatat di dalam Masjid Menara Kudus ini adalah terangkatnya perekonomian masyarakat karena sangat banyak sekali orang yang melakukan ziarah, sehingga banyak warung-warung atau toko-toko yang dibuka dan terangkat perekonomian masyarakat sekitarnya.